Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Idris pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pada pertemuan kali ini dengan tema Ayo mengaji dan mengkaji surah At-Tin. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang membaca surah At-Tin dengan tajwid yang benar dan pelafalan yang tepat. Dan nantinya kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Selanjutnya mari kita membaca dan mengartikan surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Ayat kedua, Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Kita lanjut dengan ayat yang keempat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat kelima. ثم رددناه أسفل سافلين. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal kebajikan, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa itu surah Atin dan apa makna harfiah daripada kata Atin. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk melihat ataupun membahas tentang mengapa kita harus membaca surah Atin dengan baik dan benar. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, jadi apa itu surah Atin dan apa makna harfiah dari kata Atin? Nah, di sini jelas bahwa surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dari 114 surah dalam Al-Quran. Nama surah At-Tin diambil dari awal surah At-Tin pada ayat pertama yang merupakan makna harfiah yaitu buah tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan Makkiyah? Karena surah At-Tin itu adalah surah ataupun ayat atau kalam Allah yang diwahyukan di kota Makkah. Nah, sekarang mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Jadi mengapa kita harus mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin? Karena hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin merupakan bagian penting dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid serta dengan memahami dan mengidentifikasikan
hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin, maka kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Jadi menjaga keindahan dan makna ayat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah alasan-alasannya. Yang pertama, memelihara keaslian bacaan Al-Quran. Yang kedua, menghindari kesalahan makna. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Kemudian yang keempat, bagian dari adab membaca Al-Quran. Yang kelima, membantu peningkatan kemampuan membaca. Dan berikutnya, yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil ataupun dengan cara perlahan-lahan yang bunyinya yaitu warattilil Qur'ana tartila. Siswa hebat yang dirahmati Allah, jadi hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin ada empat. Yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham. Idgham dibagi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Berikutnya itu iqlab, kemudian yang terakhir itu yang keempat adalah ikhfa. Hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Jadi untuk yang kali ini kita bahas yaitu tentang idhar. Idhar artinya jelas. Bagaimana cara membacanya? Nun sukun ataupun tanwin dibaca idhar jika bertemu dengan 6 huruf halak. Nah, di huruf halak itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi hurufnya ada 6. Itu yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah kha, yang keempat adalah ain, berikutnya ghain, kemudian ha. Contoh idhar. Ajrun ghairu mamnun. Nah, ini adalah contoh idhar. Karena kenapa? Tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, berikutnya yaitu idgham. Idgham artinya lebur. Nah, idgham ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibaca lebur dengan dengung jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya. Contoh pada faman ya'mal. Itu karena kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, berikutnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dibaca lebur dengan tanpa dengung. Jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam, ra. Jadi huruf idgham bila gunnah hanya dua. Contoh bacaannya yaitu fawailul lil musallin. Nah, jadi sekarang iklab. Iklab artinya mengubah atau membalikkan bunyi nun mati ataupun tanwin menjadi mim mati bila bertemu dengan huruf ba. Contoh, kalla layumbadanna. Berikutnya, ikhfa. Artinya, samar-samar disertai dengung. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, za, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, ka. Contoh, kutubun qaimah. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, yaitu ada sebuah mutiara kata, kita adalah manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik untuk menjalankan fungsi utama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Hendaklah kita beriman, beramal saleh, menegakkan keadilan, dan memakmurkan bumi ini dengan tetap menjaga keselarasan dengan syariat Allah dengan memahami dan menjalankan tugasnya sebagai manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.